subscribe to my channel. And also press this bell icon. Tabaran. Dalam bukunya, The Spirit of Islam hal 173, Muslim tidak menyembah batu hitam, akan tapi, pertama, hanya untuk menunjukkan penghormatan khusus demi martabatnya. Kedua, menciumnya hanya berdasarkan teladan Nabi. Ketiga, untuk menjaga perjanjian mereka dengan Tuhan, yaitu mentaati kehendaknya. Mari fokus pada poin pertama, yaitu untuk menunjukkan penghormatan khusus terhadap batu hitam. Pertanyaan 51. Di mana perbedaan antara praktek yang dilakukan Muslim mencium batu hitam untuk menunjukkan penghormatan dengan praktek yang dilakukan Paus Yohanes Paulus II yang mencium statuta Yesus dan perawan Maria, yang juga menunjukkan penghormatan? Nilai religius apa yang terkandung di batu hitam ketika 52. Mencium batu hitam yang berupa benda mati, dan bukan merupakan simbol dari sosok hidup yang pernah ada, dan semestinya dihormati. 53. Saat mencium batu hitam dosa terhapuskan, sedangkan mencium statuta tidak menghapus dosa. 54. Muslim kapanpun, dimanapun berada, harus bersujud ke arahnya, sementara Katolik tidak. 55. Ketika statuta rusak maka akan dibuang dan diganti. Demikian juga kalau hilang, artinya tak ada pengaruh. Dapat dipastikan, batu lain selain Hajar Aswad tak punya otoritas menghapus dosa. Jadi kalau hilang, bukankah ini mempengaruhi kebersihan dosa umat Muslim? 56. Kalau Hajar Aswad hilang, bisakah diganti dengan batu lain? 57. Kalau Hajar Aswad hilang, bukankah ini mempengaruhi kebersihan dosa umat Muslim saat melakukan ibadah haji? Al-Quran dengan sangat jelas tidak menulis satu ayat pun bahwa ada bagian dari Alkitab yang hilang, diubah, atau rusak. Namun berdasarkan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 79, Muslim mengklaim di mana Al-Quran mengatakan bahwa Alkitab sudah diubah, rusak, dan ada yang hilang. Pertanyaan 58. Tolong tuliskan ayat mana saja dalam Alkitab yang ada di tangan orang Kristen pada masa Muhammad telah hilang, diubah, atau rusak. 59. Lalu mengapa Muhammad memerintahkan orang Kristen untuk mengikuti Alkitab yang mereka miliki sendiri pada zaman Muhammad tahun 600 Masehi, dan itu tertulis di dalam Al-Quran? 60. Jikalau itu terjadi setelah era Muhammad, tolong berikan data, kapan hilang, dan karena apa hilang, kapan diubah, oleh siapa, dan kenapa diubah, jikalau rusak, karena apa, dan tunjukkan Alkitab yang rusak itu. 61. Adakah gema yang bergaung-gaung dari para ulama Muslim awal yang mengatakan Alkitab orang Kristen telah hilang, rusak, dan diubah? Isaac Watts mengatakan di bukunya Islam and Christianity Today hal 144, dengan standar historiografi modern, penyaliban Yesus adalah salah satu peristiwa yang paling pasti dalam sejarah masa lalu. Pertanyaan 62. Muslim mengklaim Yesus tidak disalib. Bukti sejarah apa yang diberikan oleh Muslim? 63. Muslim mengatakan bahwa berdasarkan Al-Quran, Nabi Isa tidak disalib. Bisakah Muslim memberikan bukti-bukti di luar Al-Quran bahwa Nabi Isa tidak disalib? Muslim mengatakan Yesus Kristus adalah seorang Muslim dan dia adalah Muslim yang taat. Pertanyaan 64. Jika Yesus melakukan apa yang terkandung dalam Al-Quran, bukankah itu artinya Muslim menjiplak apa yang dilakukan Yesus? 65. Jika apa yang dilakukan Yesus hanya sebagian kecil dilakukan Muslim, bukankah artinya Muslim menyesatkan dan mengubah ajaran Yesus? 66. Karena Yesus adalah Muslim yang taat, apakah Muslim mengikuti ajaran Yesus? Seperti berdoa dengan mengucapkan doa Bapa kami. 67. Apakah pernyataan itu tidak konyol jika orang Kristen mengatakan bahwa Muhammad adalah seorang penganut yang taat dari sekte kerajaan Tuhan yang dibawa Lia Eden,
karena Muhammad mendapat wahyu dari Jibril, sama dengan Lia Eden. Muslim dengan gema yang membahana, di seantero alam semesta ini, mengatakan Alkitab sudah rusak, diubah, porno, karangan Paulus dan lain-lain. Lalu Muslim mengutip Ulangan 18 ayat 18 dan Yohanes 16 ayat 13 sebagai nubuatan bahwa Muhammad adalah nabi berdasarkan Alkitab. Pertanyaan 68. Mengapa untuk membuktikan kenabian Muhammad berdasarkan kitab yang rusak, diubah, porno, karangan Paulus? 69. Di mana nilai religius positifnya Muhammad dinubuatkan dalam kitab yang rusak, diubah, porno, karangan Paulus? 70. Logika seperti apa yang digunakan bahwa kebenaran Muhammad sebagai seorang nabi dinubuatkan di kitab yang rusak, diubah, porno dan karangan Paulus? 71. Mengapa nubuatan yang ditafsir dengan cocok logi secara paksa, lalu mengabaikan ayat sebelum dan sesudahnya, menjadi bukti penting dalam keabsahan Muhammad sebagai nabi? 72. Apakah ini adalah sebagai usaha Muslim untuk mensinkronisasikan bahwa Muhammad kisahnya tidak jauh dari kehidupan kepornoan, seperti kemampuan menggilir 9 istrinya dalam sehari semalam, dan menggauli budak Maryam sebelum turun ayat yang menghalalkan gauli budak? 73. Ketika Muslim mencerca dan menghina Alkitab, tapi di sisi lain menggunakan Alkitab sebagai bukti pendukung untuk memperkuat kebenaran Al-Quran. Menurut Anda, Muslim seperti itu layak disebut apa? 74. Mengapa Muslim bangga ketika Muslim merasa bahwa Muhammad dinubuatkan di kitab yang diklaim Muslim kitab porno? Galatia 1 ayat 6-9, Rasul Paulus berkata, "Saya kagum bahwa kamu begitu cepat meninggalkan Kristus untuk agama yang berbeda. Bahkan, jika seorang malaikat dari surga turun dan berkhotbah kepada kamu dengan agama yang berbeda, biarkan dia dikutuk." Pertanyaan 75. Apakah menurut Muslim Galatia 1 ayat 6-9 adalah perkataan Paulus tanpa pengilhaman dari Yesus Sang Tuhan? Jika ya, artinya Muslim harus mengakui betapa lebih hebatnya Paulus versus alat dan Paulus versus Muhammad dalam hal ramal-meramal tanpa perlu pakai cocok logi. 76. Paulus mampu meramal dengan tepat, tanpa ada cacat, di mana Muhammad maupun Joseph Smith serta Lia Eden akan diajari agama baru oleh malaikat dari surga 600 tahun dan 2000 tahun ke depan. Bagaimana ini bisa terjadi sementara klaim Muslim Paulus adalah penyesat? Ketika gulungan-gulungan Laut Martin belum ditemukan pada tahun 1947. Salinan Perjanjian Lama yang paling awal adalah naskah Masoretik tertanggal 1000 Masehi. Gulungan Laut Mati bertanggal pada 100 sebelum Masehi, berisi 19 salinan Yesaya, 25 salinan Ulangan, dan 30 salinan Mazmur, yang hampir identik dengan apa yang kita miliki dalam Alkitab hari ini. Pertanyaan 77. Muslim percaya Perjanjian Lama sudah rusak, dan mengatakan naskah paling awal dari Perjanjian Lama adalah paling awal tahun 600, yaitu saat Islam ada. Dengan ditemukannya naskah Gulungan Laut Mati yang ditulis pada 100 sebelum Masehi, apakah Muslim akan mengakui bahwa tidak ada lagi korupsi Perjanjian Lama sejak 100 sebelum Masehi sampai sekarang? Kitab Yudas 3 ayat 2, Petrus 1 ayat 3, Petrus 16 ayat 13, dan 2 Timotius 3 ayat 16 menyebutkan bahwa Alkitab disebut buku yang cukup lengkap tanpa perlu apapun dalam hal menjalani hidup kita atau menyembah Allah. Dan memang Alkitab telah membuktikan dirinya sebagai kitab yang cukup untuk panduan menjalani hidup kita. Ini terlihat di mana umat Kristen unggul dari semua umat lain dalam berkehidupan, sementara Muslim mengklaim hal yang sama untuk Al-Quran. Pertanyaan 78. Bagaimana Al-Quran dapat mencukupi dalam ibadah kita kepada Allah
Karena Al-Quran tidak menyebut sholat 5 kali sehari, mengelilingi Ka'bah 7 kali. Bukankah ini membuktikan bahwa Al-Quran tidak mencukupi? Al-Quran tanpa hadits adalah seperti mobil tanpa sebuah mesin. 79. Bagaimana Al-Quran dan hadis disebut buku yang lengkap sebagai panduan hidup, sementara umat Islam dikategorikan sebagai umat tertinggal, terbelakang dan miskin. 80. Hidup seperti apa yang dimaksudkan Al-Quran dan hadis yang dikategorikan layak? Manuskrip Buleat ditulis pada 50 hingga 100 Masehi. Lihat Papirus Magdalena Wikipedia. Dan itu sebenarnya adalah doa yang ditujukan kepada Yesus dan menyebut Yesus Tuhan. Karena itu, orang-orang Kristen memiliki prasasti arkeologis dalam 20 tahun setelah kebangkitan Kristus yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Pertanyaan 81. Adakah prasasti arkeologis yang bertanggal 100 tahun setelah kematian Muhammad, di mana ia disebut seorang nabi? Bisa tunjukkan? Muslim dengan bangga mengutip Al-Quran surah 30 ayat 48 dan surah 24 ayat 43 sebagai penjelasan ilmiah yang akurat tentang siklus hidrologi. Pertanyaan 82. Ayub 36 ayat 27 dan 28 dan 3 ayat lain dalam Alkitab. Awan menahan air, Pengkhotbah 11 ayat 3, Ayub 26 ayat 8. Air daur ulang sungai, Pengkhotbah 1 ayat 6 dan ayat 7. Penguapan, Amos 9 ayat 6. Sudah tertulis 1600 tahun sebelum Al-Quran. Bukankah ini berarti Muhammad menjiplak? Muslim mengatakan bahwa wanita Muslim memiliki lebih banyak hak dalam Islam daripada wanita Kristen. Faktanya adalah bahwa Islam memberi wanita hak untuk memilih sejak 1400 tahun yang lalu, sedangkan wanita di Barat baru 100 tahun yang lalu punya hak untuk memilih. Benarkah? Pertanyaan 83. Silahkan Muslim menyebutkan satu negara di dunia saat ini yang diperintah oleh hukum Islam Syariah, di mana perempuan diizinkan memilih, apalagi memimpin. Muslim mengutip Kejadian 19 ayat 32, di mana Lot membuat kedua putrinya hamil, dan karena itu Muslim menyatakan Alkitab adalah kitab porno. Kitab itu menceritakan betapa bejatnya akhlak manusia. Walau dengan alasan untuk mendapat keturunan, karena tak ada laki-laki lain selain ayahnya. Pertanyaan 84. Apakah Lot yang menghendaki itu? 85. Apakah karena itu, lalu ayat itu harus dihapus dari Alkitab? 86. Apakah Muslim merasa nyaman dan patut dibuat pestanya ketika Muhammad yang sudah berumur 55 tahun menikahi seorang anak kecil berusia 9 tahun. 87. Siapakah yang paling ngotot menghendaki perkawinan itu? Muhammad bukan. 88. Apakah Anda pikir kisah ini bagus untuk diceritakan ke anak-anak? 89. Bagaimana kisahnya Lot 2100 tahun lalu dicatat sebagai seorang imam, lalu pada tahun 600 Masehi tiba-tiba menjadi seorang nabi? Adakah catatan antara tahun 1500 sebelum Masehi sampai tahun 600 Masehi yang bisa Muslim tunjukkan bahwa Imam Lot adalah nabi? Muslim mengklaim nubuat kitab yang katanya kitab porno, yaitu Ulangan 18 ayat 18, tidak dipenuhi Yesus, tetapi dipenuhi oleh Muhammad, karena teksnya mengatakan nabi harus bangkit dari saudara-saudara mereka sendiri. Karena umat Islam mengklaim ungkapan dari saudara-saudara mereka sendiri, tidak termasuk semua orang Ibrani
dan khususnya Yesus. Pertanyaan 90. Ulangan 17 ayat 15 menggunakan ungkapan yang persis sama ketika dikatakan, maka kamu akan menetapkan seorang raja atas kamu yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari saudara-saudaramu sendiri. Lalu mengapa Allah menunjuk Saul dan Daud sebagai raja dan bukan orang Ismail? 91. Ulangan 18 ayat 2 dikatakan, orang-orang Lawi tidak akan mendapat warisan dari saudara-saudara mereka. Apakah Ismail berbagi warisan dari tanah yang dijanjikan yaitu Palestina dengan orang Ibrani? Muslim mengklaim, bukti bahwa Al-Quran berasal dari Tuhan adalah bahwa Al-Quran akurat secara ilmiah tentang embriologi, di mana surah At-Tarik ayat 6 dan 7 mengatakan, manusia diciptakan dari cairan yang keluar dari antara tulang punggung dan tulang rusuk. Hal ini mengulangi kesalahan ilmiah Hippocrates bahwa air mani berasal dari otak hingga ke sumsum tulang belakang sebelum melewati ginjal dan akhirnya keluar dari tubuh. Hippocratic Greetings, Penguin Klasis, tahun 1983, halaman 317. Pertanyaan 92. Apakah Muslim menolak ilmu pengetahuan modern dan percaya Al-Quran yang mengatakan sperma berasal dari antara tulang punggung dan tulang rusuk pria? Seluruh tata cara ibadah haji adalah hasil tontak mentah-mentah dari praktek ritual pagan pra-Islam. Fragmen-fragmen yang tak dimengerti dari budaya kaum berhala diambil begitu saja ke dalam Islam. Pertanyaan 93. Bagaimana bisa Muhammad, seorang penganut monoteisme mutlak, seorang penentang pemujaan berhala, sampai menerapkan ketahyulan pagan ke dalam jantung Islam itu sendiri? Al-Quran mengklaim, tidak boleh ada perubahan dalam firman-firman Allah. Surah Yunus ayat 64. Dan tidak ada yang bisa merubah kata-kata dan peraturan Allah. Surah Al-An'am ayat 34. Pertanyaan 94. Tetapi doktrin pembatalan, di mana wahyu-wahyu yang datang kemudian membatalkan wahyu-wahyu terdahulu, sebagaimana surah Al-Baqarah ayat 106, menegaskan, wahyu-wahyu kami membatalkan, mencabut, atau menyebabkan untuk dilupakan. Apakah ini bukan perubahan